Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Saputra dengan NIM 2030 101079 dari PAI 7B. Ingin membuat tugas wawancara kitab kuning dengan salah satu ustadz yang ada di pondok pesantren ini. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang perkenalkan Ustaz, nama saya Sony Saputra dari mahasiswa UIN Marhum Batu Sangkar. Ustaz, saya dari jurusan PAI semester 7 PAI B. Jadi kedatangan saya kemarin Ustaz ingin mewawancara Ustaz untuk memenuhi tugas saya sebagai untuk mewawancara Ustaz untuk tugas saya kitab kuning Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara Sony. Insyaallah untuk tugas ini saya bisa menolong saudara dalam memenuhi mata kuliah untuk tugas tersebut, dan untuk supaya tidak menerima waktu, mungkin bisa langsung dijelaskan bagaimana itu teknis untuk wawancara kita ini. Untuk teknis wawancara Ustaz ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu Ustaz membacakan kitabnya Ustaz sekitar 1 halaman. Untuk pertanyaan kedua yaitu Ustaz menunjukkan ibrahnya. Untuk pertanyaan ketiga Ustaz tolong terjemahkan dari yang telah Ustaz bacakan. Yang keempat apa yang ibrah yang bisa kita ambil dari kitab yang Ustaz. Baik, berarti kita mulai langsung saja. Yang pertama, yang apa tadi? Bagian untuk membaca teksnya. Baik, kita mulai langsung supaya tidak untuk banyak waktu dan menyempatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al musyrikuna anna hadhihi al-mataliba allati yu'ridunaha la tuqbalu anhum aradu an yadkhulu fi babin akhar wa huwa ta'jizur rasuli bi talabil ayati fajtama'u wa qalu ya Muhammadu in kunta sadiqan fa arina ayatan natlubuha minka wa hiya an tashqa lana al-qamara firqatayn fa'atahu Allahu hadhihi al-mu'jizata wa inshaqqa al-qamaru firqatayn faqala Rasulullah ishhadu wa hadhihi al-qissatu rawaha Abdullah bin Mas'ud wa huwa minas sabiqin al-awwalina ruyat anhu min turuqin katsiratin wa rawaha Abdullah ibn Abbas wa ghayruhu wa rawaha anhum jam'un ghazir hatta sara al-hadithu kal mutawatir wa qad dzakaraha al-Qur'anul Karim fi qawlihi ta'ala fi awwali suratil Qamar iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamaru fahinama ra'al mu'aniduna hadhihi al-ayatal kubra qala ba'duhum laqad saharakum ibnu abi kabshatin fa anzalallahu fihim wa iyyaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamirrun thumma sa'alu ar-rasula ba'da dhalika ayatin la yaqsiduna bidzalika
illa ta'annata wal inada. Faminha an qalu kama fi suratil Isra'i lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin wa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila wa yakunu laka laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samai wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Sampai situ saja atau Ya seperti itu Ustaz. baik. Terima kasih Ustaz. Untuk yang pertanyaan kedua Ustaz, gimana ibrah dari bagian ininya terjemahan ibrahnya baca dari Ustaz dari awalnya sampai yang terakhir Ustaz. Berarti tidak usah terjemah langsung ke ibarat saja. Ya, ibrah dulu Ustaz. Itu baru terjemahan Ustaz. Sebenarnya terjemah dulu. Terjemahan dulu Ya, Ustaz. terjemah dulu. Biar maksudnya itu berurut ya. Kan dia sudah baca teksnya langsung terjemah. Ya. Jadi langsung saja ke bagian terjemahnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa ketika orang-orang musyrik melihat tuntutan yang mereka, ketika orang musyrik itu melihat hal-hal yang mereka tentang itu tidak dijawab oleh Nabi, maka mereka ingin melakukan hal yang lain, yaitu mereka ingin melakukan ta'jiz, maksudnya itu melemahkan kedudukan Rasulullah dengan meminta turunnya satu ayat. Kemudian mereka berkumpul dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, jika engkau benar, perlihatkanlah pada kami satu ayat yang kami tuntut, yaitu engkau membelah bulan menjadi dua." Kemudian Allah memberikan pada Nabi mukjizat tersebut sehingga terbelahlah bulan menjadi dua. Kemudian Rasulullah bersabda, "Saksikanlah hal itu." Dan cerita ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau merupakan as-sabiqunal awwalun, atau orang yang pertama masuk Islam. Dan hadis ini diriwayatkan dari jalur sanad yang cukup banyak. Dan Abdullah bin Abbas dan sahabat yang lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut. Dan banyak ulama yang meriwayatkan hadis tersebut setelah itu dari mereka, sehingga hadis ini kemudian statusnya menjadi mutawatir. Dan Al-Quran Karim juga menyebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, itu pada awal surat Al-Qamar, telah dekat hari kiamat dan bulan hampir terberat dan bulan telah terbelah. Maka ketika orang-orang yang menentang Nabi Muhammad melihat tanda-tanda besar tersebut, maka sebagian mereka pun berkata, "Sungguhnya Ibnu Abi Kabasyah telah menyihir kalian." Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini pada mereka, yaitu ayatnya sebagai berikut: "Dan jika mereka melihat satu tanda, mereka berpaling dan berkata, ini hanyalah sihir yang berketerusan." Kemudian setelah itu mereka meminta Rasulullah untuk menurunkan ayat yang mana tujuannya adalah untuk menunjukkan
keingkaran dan penentangan mereka pada Nabi. Dan di antara ayat itu menunjukkan bahwa mereka berkata pada Nabi sebagaimana yang terdapat di surat Al-Isra, sungguhnya kami tidak akan percaya pada engkau hingga engkau memancarkan dari bumi mata air untuk kami, atau engkau memiliki kebun yang di dalamnya terdapat kurma dan anggur, sehingga engkau nanti akan memancarkan di antara kebun itu mata air, atau engkau jatuhkan langit sebagaimana yang kau perkirakan bahwa Tuhan kau itu mampu, atau engkau perlihatkan kepada kami malaikat, atau engkau memiliki satu rumah yang terbuat dari mutiara, atau engkau mampu naik ke atas langit, dan kami tidak akan percaya pada naiknya dirimu itu ke atas langit sebelum engkau menurunkan kepada kami satu kitab yang dapat kami baca. Jadi di dalam kitab ini atau pada halaman ini itu pada dasarnya dia berusaha menjelaskan ke kita bahwa sebenarnya orang kafir itu dia semenjak Nabi hidup telah banyak diberikan tanda-tanda dan bukti-bukti terkait agama Islam, baik itu buktinya berupa fisik seperti tadi telah dijelaskan terbelahnya bulan, hingga naiknya Nabi ke langit pada peristiwa Isra Mi'raj. Itu mereka tidak akan pernah percaya kepada Nabi. Mengapa? Karena memang begitulah tabiat mereka sebagai orang kafir. Mereka tidak akan percaya kecuali walaupun telah diberikan tanda-tanda yang jelas oleh Allah, dan di buku ini juga telah menjelaskan. Artinya hidayah itu sebenarnya tergantung dari Allah, dan manusia itu telah diberikan oleh Allah berbagai taruhlah seperti tanda-tanda yang ada di alam. Namun itu tergantung dari kita apakah kita mau mengambil iktibar atau pelajaran atau tidak. Karena pada dasarnya manusia itu akan mengikuti hal-hal yang baik dan benar, namun keingkaran ataupun kecintaan mereka terhadap hal-hal yang ada di dunia itu terkadang menutupi hati mereka, sehingga mereka kabur dari yang namanya kebenaran tadi, termasuk itu dalam memeluk ajaran Islam yang mana sudah pasti kebenaran. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Silakan saya kembalikan kepada saudara. Ya Ustaz, maaf Ustaz, ada satu lagi Ustaz pertanyaan yang belum yang sudah ditanya Ustaz, yaitu gimana Irabnya dari Ustaz. Lupa saya menanyakan Ustaz. Dari bagian yang ini Ustaz sampai yang Ustaz bacakan tadi Ustaz. Kedua baris ini. Iya, baris ini Ustaz. Jadi kalau untuk Irab itu termasuk hal yang cukup kompleks, artinya banyak materi yang dikandung di dalamnya, dan banyak juga aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Cuman untuk sekarang ini untuk mungkin sedikit saja dijelaskan sebagai pelepas tugas istilahnya kan. Baik, untuk yang di awal ini ada huruf wa. Huruf wa ini kalau dalam bahasa Arab itu ada banyak fungsinya, tapi kalau di sini itu dinamakan dengan waw isti'naf. Apa itu waw isti'naf? Jadi adalah waw yang berada di awal kalimat, atau waw sebagai pembuka kalimat. Kemudian lama itu adalah salah satu huruf, dan dia merupakan huruf yang bersifat menjazamkan jika bertemu dengan fi'il mudhari'. Namun di sini tidak. Artinya hanya berfungsi sebagai huruf. Kemudian ro'a. Ro'a ini adalah fi'il madi yang mana dia termasuk dalam kategori fi'il nakis bagian
fi'il mu'tal bagian nakis atau huruf ilatnya ada di belakang. Kemudian al-musyrikun. Al-musyrikun ini adalah fa'il dari ro'a dan dia adalah jamak muzakkar salim. Kemudian anna ini adalah akhwat dari inna atau saudara dari inna yang menasabkan isim, merofakkan khobar. Kemudian hazihi itu adalah adalah mubtada dari anna, tapi dia dalam bentuk isim isyarah. Kemudian dalam matalib merupakan musyar ilaih atau badal dari hazihi. Kemudian alati yang merupakan isim mausul. Yu'riduna itu fi'il mudhari' dalam bentuk jamak untuk hum. Kemudian ha dhamir itu merupakan maf'ulun bih dari fi'il yu'riduna dan dia dalam posisi mansub karena ia sebagai objek. Kemudian la ini adalah huruf nafi. Tuqbalu adalah fi'il mudhari' dalam bentuk majhul, artinya dia dipasifkan. Lalu ada an ini dia masuk ke kategori huruf, itu huruf jar. Adapun setelahnya hum itu merupakan isim majrur, tapi dia mabni atau barisnya tidak terpengaruh oleh adanya huruf jar karena dia dalam bentuk dhamir. Kemudian aradu merupakan fi'il madi dan dan fa'ilnya di sini adalah wawul jamaah, bisa kita lihat di sini. Kemudian an ini adalah huruf sebagai pemisah dari dua fi'il, yaitu yadkhulu. Dia dihilangkan nunnya dalam keadaan jamak dikarenakan ada huruf an sebelumnya. Kemudian fa ini adalah huruf jar. Kemudian bin adalah majrur atau dijarkan karena ada huruf fa sebelumnya. Kemudian akhar merupakan sifat dari bab tadi, yaitu dalam keadaan majrur juga, babin akhara. Namun dia dibaca akhara karena dia merupakan salah satu dari ismul ladzi la yansharif. Kemudian wa ini merupakan wa ataf atau penyambung kata. Kemudian wa merupakan isim isyarah. Kemudian ta'jiz ini adalah khabar dari wa, yaitu wa merupakan mubtada'nya dan ia juga berkedudukan sebagai mudhaf dari ar-rasul. Berarti ar-rasul ini adalah mudhaf ilaih dari ta'jiz. Kemudian huruf ba itu huruf jar dan sesudah ba adalah majrur dalam posisi isim. Kemudian ayat ini adalah mudhaf ilaih dari tolak, karena tolak ini sebagai mudhafnya. Mungkin itu saja yang untuk dijelaskan terkait i'rabnya, soalnya kalau sebelumnya kan itu juga lumayan banyak. Jadi itu masanya juga sudah cukup banyak. Ustaz, terima kasih Ustaz telah meluangkan waktunya untuk memperlengkap tugas Sony Ustaz. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa bermanfaat untuk Sony Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.